Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Kali ini, admin akan menceritakan kisah mistis pendakian yang dialami oleh Kang Arya Sena saat mendaki Gunung Merbabu. Kang Sena mengalami banyak kejadian mencekam, horor dalam pendakian ini. Yang saat itu, dia mendaki dengan teman-temannya yang rata-rata masih awam dalam pendakian. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Kita akan mengikuti kisah pendakian Sena yang membawa teman-temannya ke Gunung Merbabu via Wekas Kopeng Salatiga, di mana teman-teman Sena ini rata-rata masih awam dalam mendaki gunung. Mereka adalah Sena, Malik, Tono, Wendy atau Adi, Indra, Galang, Joko, Kamil, Nanang, Tora dan Ipul. Mereka mendaki dengan jumlah personil yang cukup banyak, yang rencana akan berangkat tanggal 15 Juli. Mulailah Sena mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai berkat tenda, tiket kereta dan banyak lagi. Sampai tibalah mereka berangkat. Saat itu menggunakan kereta dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan Jogja. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun Lempuyangan sekitar jam setengah 9 malam. Dan kondisi di Jogja saat itu sedang turun hujan. Mereka pun tidur di sana sampai pagi, beralaskan matras dan flysheet, berjejer di samping kantin stasiun. Paginya setelah semua sholat, mereka naik Trans Jogja menuju ke Terminal Jombor. Nah, di sini sudah mulai kelihatan horornya. Awalnya bus kosong dan semua bisa duduk di bangku bis. Namun, saat bis berhenti menaikkan penumpang dan banyak orang masuk ke dalam bis, yang di antara mereka adalah nenek-nenek dan kakek-kakek lansia. Ya, akhirnya mereka semua mengalah berdiri dan mempersilahkan nenek-nenek tersebut untuk duduk. Sena ini mengalah untuk seorang kakek-kakek yang kelihatan capek banget. Dan selama dalam perjalanan, kakek-kakek ini sesekali bangun dari duduknya untuk berbisik pada Sena. Dan Sena sendiri akhirnya risih karena kakek-kakek ini berbisik dan bercerita segala hal tentang kehidupan Sena. Dan Sena pun heran, kenapa kakek-kakek itu bisa tahu semuanya. Sampai akhirnya mereka tiba di Terminal Jombor jam 8 pagi. Dari Jombor mereka naik bus ke jurusan Terminal Tidar Magelang. Nah, di Terminal Tidar ini mereka janjian lagi dengan dua orang bernama Mas Ilham dan Bang Luffy. Dan mereka berdua ini yang akan memimpin pendakian nanti. Jadi total rombongan Sena kini berjumlah 13 orang. Dari Terminal Tidar, mereka naik bus engkel jurusan Kopeng Salatiga. Dan mereka turun di depan gerbang pendakian Wekas sekitar jam 11 siang. Ketika turun dari bus engkel, udara sejuk pegunungan menyapa mereka dan melihat gagahnya gunung merbabu di depan mata. Teman-teman Sena sempat mengeluh saat melihat gunung merbabu yang menjulang tinggi itu. Namun Mas Ilham mengingatkan tentang keluh kesah mereka. Jadi, Mas Ilham ini seperti dikasih kelebihan oleh Allah. Tolong, kalian jangan mengeluh, karena alam itu hidup.
apa yang kita sugestikan bakal diwujudkan di alam nanti, kata Mas Ilham. Keesokan paginya, sehabis sholat subuh, mereka keluar dari tempat istirahat mereka untuk sekedar melihat pemandangan alam di sekitar base camp dan melihat Gunung Andong dan Telomoyo serta dua gunung kembar Sindoro Sumbing di bagian barat. Sampai saat mereka melihat ke atas bukit, sekilas ada orang berwarna hitam terbang di atas mereka. Melihat itu, Adi, Galang dan Tora langsung masuk ke dalam base camp. Dan yang lain hanya bengong melihat sosok itu. Buat nenangin kawan-kawannya, Sena pun bilang, itu cuman ilusi optik mungkin. Apalagi sinar matahari udah mulai muncul tuh, masih pagi-pagi gini. Belum selesai Sena ngomong, tiba-tiba Mas Ilham bilang, itu bukan ilusi optik, itu beneran makhluk sini. Itu makhluk penghuni pos bayangan 1. Langsung Sena mikir, ya elah, ini hari masih pagi, ada penampakan kayak gini. Lagian kenapa Mas Ilham masih tahu ini di depan anak-anak? Kan jadi pada takut. Gak lama setelah itu, mereka mulai bersiap-siap melakukan pendakian. Setelah sarapan dan packing nyiapin segala kebutuhan, jam 7:30 pagi dimulailah pendakian. Mas Ilham dan Pak Lutfi berada di posisi paling depan, mereka sebagai leader. Sedangkan Sena berada di posisi sweeper, karena Sena ini lebih berpengalaman dibanding teman-temannya. Mereka melalui jalur yang dibuat dari batu susun, kemudian rumah-rumah warga, area kebun, hingga akhirnya memasuki vegetasi. Mulai masuk hutan yang banyak semak dan pohon pinus. Saat hampir masuk area vegetasi, jalanan batu terputus dan di ujung jalan terdapat makam seorang eyang. Teman-teman Sena ketakutan saat melihat makam itu. Lalu Sena bilang, ayo jalan terus, udah mulai mendung nih. Nah, saat Sena ngomong itu, dia merasa ada sosok yang mengintip di belakang batu makam itu. Sosok itu sesekali mengintip rombongan itu, dan anehnya, hanya Sena yang melihat sosok itu. Tetapi, mungkin ada juga teman Sena juga melihatnya. Perjalanan dilanjutkan hingga sampai spot sumber air. Di sini, mereka mulai mengisi air untuk persediaan di atas nanti. Setelah 15 menit, perjalanan dilanjutkan menuju ke pos bayangan 1 Pohon Tumbang. Di sini, banyak suara-suara aneh yang bukan dari hewan-hewan atau angin. Lebih terasa seperti obrolan-obrolan yang sangat dekat. Tapi, saat mereka sadar kalau suara-suara itu nggak wajar, suara-suara itu mendadak hilang. Tiba-tiba Mas Ilham ngingetin, jangan melamun, kiri jurang. Sena paham kalau Mas Ilham ngomongin itu tujuannya supaya mereka tetap fokus dan tidak terpengaruh pada suara-suara aneh itu. Karena memang mereka benar-benar mendengar suara-suara itu. Sampailah akhirnya mereka di pos bayangan 1 Pohon Tumbang. Di pos ini mereka istirahat sejenak. Dan ketika baru saja merebahkan tubuh, tiba-tiba Indra melihat nenek-nenek di sekitaran pos tersebut. Dan anehnya, Indra ini langsung pingsan. Mas Ilham pun langsung nyamperin Indra sambil komat kami seperti baca doa. Pada akhirnya setelah Mas Ilham selesai membaca doa, Indra pun tersadar, namun dia hanya terdiam. Saat Sena dan teman-temannya mendekati Indra, Mas Ilham pun bilang, jangan banyak nanya. Mungkin saat itu teman-teman Sena penasaran ingin tahu. Sepertinya pengen tanya-tanya pada Mas Ilham. Dan Mas Ilham sepertinya tahu gangguan apa ini, tapi tidak menjawab. Seketika itu juga kabut pun langsung turun menyelimuti mereka, dan hawa dingin pun mulai terasa. Sena berpikir, lanjut perjalanan saja untuk menghindari kabut yang makin pekat. Selama dalam perjalanan inilah, di antara teman-teman Sena melihat hal-hal ganjil, seperti kijang emas, harimau putih, monyet tanpa buntut, dan hal lain di luar nalar. Sena pun merasa heran,
kenapa hal aneh itu ada. Padahal mereka ini berjalan siang-siang. Mengapa banyak banget gangguan? Apakah ini pertanda jelek bagi rombongannya? Padahal kita baru mulai pendakian dan belum nyampe di pos 1 dari 7 pos yang belum dilalui. Akhirnya, mereka sampai juga di pos 1 Telaga Arum. Dan di pos itu mereka istirahat 10 menit. Mas Ilham bilang, pokoknya jangan takut, kita jalan terus aja, jangan nyerah. Gak lama kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju pos 2. Dan tetap pada formasi awal, Mas Ilham dan Bang Luffy di depan, sementara Sena di paling belakang. Rencananya, di pos 2 inilah mereka akan ngecamp. Mereka ngecamp 3 hari 2 malam. Selama perjalanan menuju pos 2 ini, gak banyak banget gangguan. Hanya beberapa kali sekelebat bayangan hitam yang terus mengikuti di belakang mereka. Sena positif thinking aja. Dia mikir, mungkin hanya monyet. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pos 2 Wekas. Saat itu sekitar jam setengah 12 siang. Pemandangan di pos 2 itu sangatlah indah. Sena berputar di sekeliling pos 2, sekedar melihat-lihat. Nah, di situ ada jurang yang cukup dalam. Lalu Sena mendekat ke bibir jurang dan melihat ada air terjun yang lumayan deras dan sepertinya cukup jauh di dasar jurang. Tiba-tiba, Mas Ilham mendekat dan membisiki pada Sena. Itu air terjun tempat mandinya kuntilanak. Sontak, Sena kaget mendengar itu. Sembari mengurutkan dahi, Sena berkata dalam hati, "Waduh mas, saya tahu situ punya kelebihan. Tapi ya jangan belak-belakan juga." Setelah itu mereka mendirikan tenda, memasak untuk makan siang dan minum kopi. Mereka merasakan hembusan angin dan sejuknya hawa dingin di pos 2 Wekas di ketinggian 2500 mdpl dan melihat indahnya pemandangan. Setelah makan, mereka sayup-sayup mendengar azan zuhur yang terbawa angin dan mereka pun sholat zuhur di pos 2. Setelah sholat, Mas Ilham pagi-pagi tugas buat nyari kayu bakar. Karena katanya dipastikan malam hari nanti bakal dingin banget, yang katanya bisa mencapai 0 derajat. Lalu, dibagilah 3 tim sama Mas Ilham untuk mencari kayu bakar. Tim 1, yaitu Tono, Malik, dan Wendy. Tim 2, Galang, Indra, dan Kamil. Tim 3, Sena, Ipul, dan Nanang. Sedangkan Tora, Mas Ilham, Bang Lutfi, dan Joko bertugas menjaga tenda. Setelah pembagian tim itu, mereka berpencar mencari kayu bakar. Satu pesan Mas Ilham yaitu, jangan rusak tanaman yang masih hidup. Mungkin yang dimaksud Mas Ilham adalah jangan menebang pohon-pohon yang masih hidup dan hanya boleh dahan-dahan lapuk atau kayu kering yang tergeletak di tanah. Saat mencari kayu bakar itu, timnya Sena gak dapat gangguan apa-apa. Tapi dia gak tahu sama kondisi tim lain. Sebab area vegetasi yang didominasi oleh pinus dan semak-semak melandingan luas hingga punggung bukit. Setelah selesai mencari kayu, tim Sena pun kembali ke tenda. Dan ternyata tim lain udah duluan sampai ke tenda. Tapi anehnya di sini, Indra menggigil kedinginan. Kondisi saat itu memang dingin, tapi masih ada sengatan sinar matahari yang cukup terik. Bisa dikatakan masih ada anget-angetnya. Mas Ilham langsung turun tangan. Dipegangnya tengguk Indra lalu melakukan semacam tarikan. Dan tiba-tiba saja Indra tertidur. Mas Ilham bilang, "Kan saya sudah bilang, jangan cabut pohon atau tanaman yang masih hidup." Lalu Sena nanya, "Emang Indra kenapa mas?" "Indra itu matain dahan kayu yang di situ rumahnya siluman monyet," kata Mas Ilham. Sontak mereka yang mendengar itu pun makin parno. Sena berkata dalam hati, "Duh, kok Mas Ilham belak-belakan mulu sih?"
Saat matahari mulai bergulir, tanda bahwa hari semakin sore dan semua pun melaksanakan sholat asar. Di sana itulah suhu udara semakin dingin hingga Sena dan teman-temannya masuk tenda dan menjalankan sholat di dalam tenda. Anehnya, di saat mereka sholat di dalam tenda, ada yang menimpuk kerikil-kerikil di atas dan di samping tenda mereka. Padahal di pos 2 ini tidak ada siapa-siapa selain dua tenda mereka sendiri. Setelah selesai sholat, Sena memanggil keluar teman-temannya untuk ngopi sambil ngemil dan ngobrol bersama Mas Ilham dan Bang Luffy. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi hingga tibalah saat azan maghrib, di mana setelah maghrib itu adalah waktunya penunggu merbabu pada keluar. Setelah semua sholat maghrib, mereka kembali ngobrol-ngobrol dengan ketawa ketiwi melepaskan ketegangan. Hingga akhirnya tiba-tiba mereka berhenti ketawa ketika ada tawa asing yang ikutan bersama mereka. "Itu siapa ketawa?" sahut Nanang. "No, si Kamil suaranya kayak cewek." "Jangan sompral, Wen. Jangan bikin takut." "Sumpah bukan gua, demi Tuhan." Mas Ilham pun ngomong. "Coba kalian lihat ke atas pohon sisi kanan." Ternyata terlihatlah sosok 3 kuntilanak. Dan mereka semua melihat kuntilanak itu. Sena melihat kuntilanak itu terbang dan hinggap dari pohon ke pohon. Teman-teman Sena langsung nutup muka mereka pakai kupluk atau peci, pakai sarung, dan tanpa babi bu, mereka langsung masuk ke tenda. Sedangkan Mas Ilham dia tetap di luar untuk jagain tenda. Di dalam tenda, mereka langsung masuk sleeping bag berusaha untuk tidur. Tapi gak satu pun dari mereka berhasil untuk tidur. Karena tiba-tiba, suhu turun secara drastis. Saking dinginnya, akhirnya Mas Ilham pun masuk ke dalam tenda. Jadi, kini semua orang berada di dalam tenda termasuk Mas Ilham. Tiba-tiba, samping tenda berbunyi. Plak, plak, plak. Sena berpikir, pasti angin atau hujan di luar. Terus Joko bilang, "Sen, masukin sepatu gua, Sen. Gua takut basah." Lalu Malik juga bilang, "Iya, Sen, sepatu gua juga. Lo kan depan pintu tuh, ulurin aja tangan lo." Sena bukain sliding tenda dan ngeluarin tangannya. Tetapi, tiba-tiba, tangan Sena ada yang megangin. Sontak Sena kaget sembari menarik cepat tangannya. Dilihatnya pelan-pelan, di depan pintu resleting nggak ada apa-apa. Tapi, sesaat Sena mau nutup tenda, tiba-tiba temannya berteriak, "Tutup, Sen, bego lu, Sen. Tutup, Sen, itu anjir apaan tuh? Lah itu apaan? Tutup, Sen, cepetan." Sambil nunjuk ke arah depan. Pas dilihat lagi, nggak taunya ada kuntilanak dengan wajah penuh darah sedang menatap mereka semua. Langsung ditutuplah itu flashlight dan pintu tenda cepat-cepat oleh Sena. Terlihat teman-teman Sena pada gemetar ketakutan. Sena yang aslinya takut tapi sembunyikan rasa takutnya. Kemudian dia bilang, "Sudah tidur dulu, jangan banyak bacot." Setelah itu, 4 dari 6 orang yang ada di tenda pada tidur. Sena dan Joko yang belum. Lalu, tiba-tiba ada suara wanita nyinden. Gak sampai di situ, ada gangguan dari belakang tenda yang nimpuk. Plak, plak. Terus ada suara langkah kaki. Duk, duk, duk. Yang bolak-balik di belakang tenda. Mereka berpikir, gak mungkin ada orang di situ. Karena belakang itu semak belukar yang lebat. Dan tentu bukan langkah kaki hewan. Lalu suara langkah kaki itu mendekat ke sisi tenda. Sena dan Joko mendengar langkah yang semakin dekat, melewati samping tenda sampai berhenti tepat di depan tenda. Di luar ada beberapa peralatan yang belum sempat dibawa masuk. Jerigen air yang mereka bawa tiba-tiba berbunyi. Klek, klek, klek.
yang terdengar suara jerigen jatuh. Bluk! Lalu, tiba-tiba sunyi. Sena melihat Joko sudah gemetaran. Lalu Sena menutup kepalanya pakai kupluk. Dia coba tidur sambil mikir. Kita sampai digangguin kayak gini. Salah kita apa? Ada suara ketawa lirih dari samping tenda. Suara ketawa dari samping tenda. Sena berusaha nutupin telinganya pakai tisu basah. Lalu bagian belakang tenda yang tepat di kepalanya dia, seperti ada yang nekan ke arah dalam. Karena kesal, Sena mencoba nekan balik. Tapi gak ada benda apa-apa yang nekan itu tenda. Dia tahu ada sosok yang nekan tenda sampai hampir menyentuh pipinya. Mereka ini posisinya di samping pintu sambil berjajar tidur. Nah, Sena duduk menyamping di dalam tenda. Gangguan demi gangguan datang. Sena coba untuk nyuekin. Hal ini membuat Sena menjadi terbiasa. Lalu, dia set alarm pukul 2 pagi. Rencana mereka mau summit attack menuju puncak dini hari nanti. Saat itu, jam masih menunjukkan pukul 11 malam. Dan akhirnya Sena mencoba untuk tidur. Jam 2 malam, alarm pun berbunyi. Sena bangun dan sepertinya Mas Ilham pun juga udah bangun. Sena minta Mas Ilham untuk bangunin yang lain. Dan responnya cuman, tenang saja. Sena coba bangunin semua temannya. Dan kondisi teman-teman Sena waktu itu menggigil kedinginan. Mereka lalu mempersiapkan segala keperluan untuk summit attack. Sena merasa adanya masih kurang. Bang Lutfi. Sena nanya ke Mas Ilham. Bang Lutfi kemana? Sakit dia, kata Mas Ilham. Gak bisa ikut summit dong, sahut Galang. Gak bisa, kalian summit aja. Saya gak bisa summit juga. Saya harus jagain Lutfi dan jagain tenda juga, kata Mas Ilham. Gila bener nih gua, summit tanpa Mas Ilham. Terus yang pimpin siapa? Pasti banyak teror juga, batin Sena. Terus Sena deketin Mas Ilham dan bisikin, Mas, gimana nanti kalau ada gangguan mas? Mas Ilham bilang, yakin sama Tuhan Sen? Ya sudahlah. Setelah itu, mereka berdoa dan bersiap menuju puncak Genteng Songo. Di sini karena nggak ada Mas Ilham, Sena bertugas menjadi leader dan Tono menjadi sweeper. Mereka berjalan dan kembali masuk ke vegetasi yang cukup lebat dengan jalan tanah gembur. Tiba-tiba Nana dan Joko teriak, Astagfirullah, mata apaan tuh warna merah? Joko bilang, jangan ditunjuk Nang. Fokus jalan, lihat bawah aja, sahut Sena. Kebayang, waktu jalan capek-capek masih harus nahan rasa takut. Setelah itu mereka jalan terus. Jalanan sekarang mulai nanjak berbatu, banyak semak belukar dan pohon lamtoro gunung. Lalu, tibalah mereka di pos 3. Tapi sepertinya Sena dan rombongannya tetap harus berjalan. Jalur ke arah puncak itu seharusnya tinggal lurus aja dari pos 3. Seharusnya di plang papan penunjuk harusnya seperti itu. Namun, Sena tidak melihat jalur yang sesuai dengan arahan plang itu. Jadi Sena mutusin untuk jalan ke arah kanan karena memang ada jalur di situ. Mereka menyusuri jalur yang landai ini dan bertemu dengan jurang. Panik dan bingung sangat dirasakan tiap personel di saat itu, terutama Sena yang ada di depan. Akhirnya, mau gak mau mereka putar balik. Kembalilah mereka di pos 3. Namun, jalur lurus yang tadi gak ada, sekarang ada. Lalu mereka susuri jalur itu sampai mereka berada di pos batas kabupaten. Mereka break sebentar. Mereka melihat kelap-kelip kota Magelang yang indah di tengah kegelapan. Dengan hembusan embun kabut dipadu dengan hawa dingin, perasaan takut mereka perlahan hilang. Sampai akhirnya, di waktu istirahat mereka, tiba-tiba si Adi terseret 7 meter ke arah bibir jurang. Sena yang sigap mencoba menahan si Adi.
Tetapi anehnya Sena gak melihat sosok apa yang menyeret Adi. Mereka semua histeris. Sontak, Sena emosi dan teriak, woi gak ganggu lo ya? Lo kenapa ganggu? Lalu Nanang nyoba nenangin Sena. Jangan Sen, lo malah mancing mereka kalau gitu. Sabar aja Sen. Mereka semua bersedih. Kenapa pendakian mereka diganggu terus? Malah ada yang menangis. Tapi Sena nyemangatin. Kalau udah di puncak pasti kebayar. Diemin aja mereka. Dan teruslah mereka berjalan menyusuri jalan berbatu, tepi jurang, merangkak dan sesekali menunduk. Pohon besar yang tumbang sesekali menghalangi langkah mereka. Pos demi pos telah mereka lalui. Dari gangguan fisik, kini beralih ke gangguan suara. Di perjalanan, banyak sekali suara orang menjerit, orang menangis, terkadang auman dan hembusan nafas yang berat. Tetapi semua itu tak mereka hiraukan. Sampai matahari terbit pun, mereka belum sampai ke puncak. Padahal udah 4-5 jam mereka berjalan. Mereka berjalan sangat lamban. Dengan suhu dingin bukan main, sampai rambut-rambut mereka menjadi es, jari-jari mereka menjadi kaku. Nafas-nafas mereka seperti ketel uap, bibir-bibir mereka pecah. Disinilah Sena menangis sejadi-jadinya. Dia merasa bersalah karena telah gagal membawa teman-temannya yang baru pertama kali mendaki untuk meraih puncak. Sena pun minta maaf ke teman-temannya. Maafin gua ya, gua gagal bawa kalian dapat sunrise. Ini bukan masalah dapat sunrise atau enggaknya Sen. Ini masalah kebersamaan kita menggapai puncak bersama. Jalan yuk Sen, sahut Tono. Itu kayaknya puncak tuh. Mereka pun melanjutkan sampai pertigaan. Kalau nggak salah, ini pertigaan menuju 2 puncak berbeda. Dan mereka mengambil jalur yang ke arah kiri. Terlihat banyak sekali hamparan bunga edelweiss dan sabana yang indah dan hijau. Yang ternyata itu adalah puncak Sarif, salah satu dari 3 puncak gunung merbabu. Sena pun menangis melihat keindahan puncak ini. Mereka berpelukan untuk merayakan keberhasilan mereka dan persahabatan yang ada di antara mereka. Selain itu, mereka foto-foto, mengabadikan momen-momen di puncak. Terlihat puncak Gunung Unggaran, Pegunungan Muria di arah utara, Gunung Lawu di timur dan sepenggal puncak Gunung Merapi yang mengintip di belakang Gunung Merbabu. Dari barat terlihat 2 gunung Sindoro Sumbing dan dataran tinggi Dieng dengan puncaknya Gunung Prau, serta Andong dan Telomoyo yang terlihat seperti gundukan kecil di bawah mereka. Sungguh gugusan yang indah mahakarya Sang Pencipta. Tetapi tanpa sadar perbekalan mereka telah habis. Sedangkan mereka mulai kehausan dan kelaparan. Tak ada sisa makanan dan minuman yang semua telah mereka habiskan selama perjalanan. Dan mereka pun masih harus turun gunung. Sena mencoba untuk mencari pendaki-pendaki lain, berharap mendapat sekedar makan atau minuman. Hingga sampailah dia di depan jembatan setan.